Masih dalam rangka perayaan kemerdekaan negara kita nih geng ya. Ada lagi nih yang tiba-tiba ramai selain fenomena berkibarnya bendera One Piece yang sebelumnya sempat kita bahas ya. Dan banyak kontroversi lah tentang hal ini. Nah sekarang ada sebuah karya, ya gue bisa bilang ini karya tapi cukup kontroversial gitu ya. Yaitu berbentuk sebuah film animasi yang akan ditayangkan di bioskop sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Filmnya adalah film Merah Putih judulnya, One for All. Nah, kita flashback sedikit nih geng ya. Beberapa bulan yang lalu di Indonesia itu kan rilis film animasi Jumbo yang sempat juga gue bahas di kamar kiri. Yang mana film animasi Jumbo ini justru mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak. Banyak yang menilai kalau film Jumbo ini sebagai kebangkitan industri animasi di negara kita. Karena memang sebagus itu. Mulai dari kualitas gambarnya, jalan ceritanya, menyentuh banget. Tentunya dengan kehadiran Jumbo, diharapkan film-film animasi selanjutnya bakal sebagus Jumbo juga. Tapi ternyata ternyata nih. Waktu itu bahkan kita udah sempat bahas seolah-olah ya Jumbo ini menjadi awal di mana Indonesia akan ya bisa bersaing lah dengan Disney segala macam, ya kan? Nah, tapi tiba-tiba nih muncul sebuah trailer dari film yang akan kita bahas ini, yaitu film animasi Merah Putih, yang mana respon dari publik justru sangat-sangat negatif dan menyebutkan bahwa ya ini adalah animasi terburuk jika dibandingkan dengan perkembangan animasi seperti Jumbo, ibarat langit dan bumi gitu. Bahkan dengan terang-terangan ya, netizen menyebutkan kalau film Merah Putih ini jelek banget animasinya. Sangat disayangkan oleh netizen, topik sebagus ini ya, atau momen sebagus ini, momen kemerdekaan dengan film animasi yang berbau kemerdekaan gitu ya, bercerita mengenai nasionalisme kebangsaan, justru disajikan dengan cara yang tidak proper alias jelek banget. Nah, mulai dari sinilah muncul banyak pro dan kontra di sosial media terkait film ini. Di video kali ini, kita bakal membahas mengenai prahara yang terjadi soal film Merah Putih dan polemik-polemiknya yang bahkan ada isu kalau film ini dibuat dengan dana yang cukup fantastis, yaitu sampai 6 miliar kalau nggak salah. Nah, yang jadi pertanyaannya, dikemanain tuh duit kalau hasilnya cuman kayak gini? Dan bahkan katanya film ini film yang nggak dirender, katanya sih gitu sih ya bahasa perfilmannya. Nah, tapi untuk selengkapnya gua akan jabarkan ke kalian ya. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Oke, untuk pembahasan pertama, kita bahas dulu nih tentang perilisan film Merah Putih One for All ini. Jadi baru-baru ini ada sebuah trailer dari film animasi karya anak bangsa, katanya gitu ya. Berjudul Merah Putih One for All yang menyajikan tema yang erat kaitannya dengan cinta tanah air dan ditayangkan sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia nanti di tanggal 17 Agustus yang dijadwalkan akan tayang sejak tanggal 14 Agustus 2025, 3 hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Trailer film ini juga sudah dirilis sekitar sebulan lalu, dan sebelum gue lebih jauh membahas mengenai kontroversinya, gue jelaskan dulu nih geng ke kalian. Kira-kira gimana sih cerita yang akan disampaikan di dalam film Merah Putih ini? Jadi ceritanya tuh ya, filmnya bakal berfokus menceritakan warga yang ada di sebuah desa yang sedang antusias dalam menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Indonesia. Di tengah-tengah persiapan tersebut geng, ada anak-anak yang dipilih secara khusus sebagai tim Merah Putih yang akan ditugaskan untuk menjaga bendera Merah Putih. Nah, namun sayangnya ya geng, sebelum upacaranya dimulai, bendera Merah Putih yang seharusnya mereka jaga ternyata malah hilang. Nah, dalam ceritanya gitu tuh. Hilangnya bendera Merah Putih ini membuat warga desa tidak tinggal diam dengan memilih 8 orang anak dari berbagai latar belakang budaya untuk ditugaskan mencari bendera Merah Putih yang hilang secara misterius. Nah, jadi di situ tuh kayak ada anak dari suku Indonesia Timur, Papua, Ambon dan lain-lain, ada anak Sumatera, ada anak Jawa dan lain-lain lah gitu. Di dalam perjalanan mencari bendera Merah Putih ini, ke-8 anak ini juga akan dihadapkan dengan berbagai rintangan yang menanti mereka seperti menembus sungai, ya, hutan, sampai badai. Bahkan mereka juga harus mengatasi perbedaan yang ada demi satu tujuan, yaitu memastikan bendera Merah Putih yang hilang bisa ditemukan agar bisa dikibarkan di tanggal 17 Agustus nantinya. Nah, cukup nasionalis gitu ya, dari konsepnya gitu menarik sih kalau menurut gue. Sebenarnya premis dari film ini ya cukup indah gitu ya, bisa dimengerti oleh anak-anak dan pastinya seru untuk sekelas film animasi. Animasi yang kayak
survival gitu kan, ya kayak seru lah gitu. Selain dari segi ceritanya, publik juga penasaran dengan sosok yang berada di balik pembuatan film ini. Nah, diketahuilah ya, ada yang bernama Toto Sugriwo yang menjadi produser dari film Merah Putih. Dan gak cuma beliau aja, film Merah Putih juga dibuat dengan beberapa pihak seperti Endiarto selaku eksekutif produser, ada Ari WS selaku asisten produser, dan animatornya yang bernama Bintang Takari. Dari informasi yang gue kumpulkan nih geng ya, ini salah satunya dari media FT News. Dikatakan, Toto Sugriwo ini berprofesi sebagai seorang produser film dan tokoh senior perfilman Indonesia. Jadi bukan orang asal-asal sembarangan, enggak. Sepak terjang beliau di dunia perfilman cukup oke gitu ya sebenarnya. Nah, beliau pernah memegang beberapa jabatan, yaitu Sekretaris Umum GPBSI, Agregator dan Kurator di Lokalfilm.id. Nah, Pak Toto ini lahir dan besar di dalam keluarga yang memiliki jiwa wirausaha serta bisnis. Beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia film. Selain itu, beliau juga melebarkan bisnisnya ke sektor teknologi dan properti dengan jaringan bisnis yang luas baik di dalam maupun luar negeri. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, sosok beliau ini adalah orang yang ya bisa dikatakan kompeten lah ya, secara pengalaman oke, secara punya materi ya, posisi oke juga, karena kan biasanya kalau orang yang korup gitu ya biasanya butuh duit banget. Nah, tapi Pak Toto ini kan enggak ya, backgroundnya oke gitu, bisnisnya lancar dan punya jabatan. Oke, terus geng, film ini sendiri digarap oleh Perfiki Kreasindo. Perfiki ini sendiri merupakan singkatan dari Persatuan Film Keliling Indonesia. Dan ketika gue cari tahu siapa pemilik dari Perfiki Kreasindo, itu tidak ada sumber baik dari artikel berita sampai hasil penelusuran netizen yang bisa menjelaskan hal ini. Ada salah satu media yaitu suara.com yang mencoba untuk mengakses situs dari Perfiki di perfiki.com. Situsnya justru menampilkan tulisan 403 Forbidden, yang mana itu artinya ya websitenya error atau udah nggak dibayar lagi. Cuma geng, berdasarkan informasi di media suara.com, Perfiki Kreasindo ini diketahui sebagai rumah produksi yang berada di bawah naungan Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Yayasan tersebut diketahui merupakan institusi swasta yang berfokus pada pengembangan perfilman Indonesia dan tidak termasuk sebagai organisasi yang berada di bawah kendali pemerintah secara langsung. Ya, gue coba akses profil Instagram dari Perfiki ini. Followersnya baru 222 orang. Postingannya juga baru 23 postingan. Ya, gue nggak tahu ya geng, apakah ini PH baru atau mungkin ini bukan akun aslinya atau gimana gitu ya. Dan portofolionya sudah mengerjakan film apa aja juga gue nggak paham, karena akses informasi dari Perfiki ini sendiri juga terbatas. Yang mungkin di antara kalian yang menonton video ini tahu informasi lainnya tentang Perfiki ini, bisa ditambahkan di kolom komentar ya, untuk informasi kita bareng-bareng gitu. Nah, selanjutnya nih geng, yang bernama Endiarto selaku sutradara dan produser eksekutif yang bercerita mengenai bagaimana proses produksi dari film Merah Putih ini. Nah, dikatakan nih ya, film tersebut berasal dari keinginan Endiarto serta kru dari tim produksi yang lain untuk membuat karya sebagai perayaan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti. Nah, mereka itu mulai kepikiran, mereka ini kan pekerja film Indonesia yang memang berkecimpung di dalam pembuatan film. Dan setelah mereka ingat-ingat, pas momen 17 Agustus, mereka jarang melihat ada event khusus buat anak-anak di dunia film. Nah, setelah itu, Endiarto bersama rekan-rekannya dari Perfiki mulai melakukan diskusi. Mereka mulai mengumpulkan ide serta visi sejak tahun lalu ya, dan dari ide-ide yang disampaikan di saat itu mulai mengerucut dengan keinginan untuk membuat karya yang khusus dipersembahkan kepada bangsa Indonesia. Dan ide film Merah Putih One for All ini akhirnya tercetus dengan rencana tayang pada tanggal 17 Agustus. Seiring berjalannya waktu, mereka itu mulai menggarap proyek ini geng, dengan mengajak pekerja film yang juga memiliki kesamaan visi kayak mereka. Dan pengembangan proyek ini ya berjalan selama setahun sebelum akhirnya trailer itu tayang tuh, yang heboh banget. Dan memang trailer ini ya di set tayangnya ya beberapa minggu sebelum jadwal film panjangnya ditayangkan di bioskop. Pak Endiarto ini juga curhat geng soal kendalanya ketika mengajak animator dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, sampai Jogja. Nah, terkendala tuh kata dia. Banyak ya para animator yang menolak untuk terlibat di dalam film ini karena mereka mengatakan tidak sanggup untuk ikut ke dalam proyek film animasi yang berdurasi panjang seperti Merah Putih One for All ini. Hal serupa juga terjadi ketika Pak Endiarto ini mengajak musisi untuk mengisi background atau scoring dari film animasi tersebut. Menurut cerita beliau, pada awalnya musisi-musisi yang deal dengan mereka dengan kerjasama tanpa menyebutkan nominal sama sekali. Namun ketika sudah berjalan proses produksinya, para musisi tersebut malah memberikan angka atau tarif yang membuat Pak Endiarto serta yang lain merasa kerepotan. Ya kalau dipikir-pikir ada benarnya juga, ya musisi nyari duitnya dari situ kan. Kalau kerjanya ikhlas-ikhlas aja, terus mereka makannya dari mana? Itu kan logiknya gitu ya. Kecuali ngajak musisi yang punya bisnis, ya kan? Punya bisnis, ada passive income, mereka
ngejerang-ngejreng musik doang di film ini ya udah, no worry gitu. Tapi kalau memang mereka nyari makannya dari ngejerang-ngejreng musik, ya patutlah mereka menanyakan bayaran. Karena jujur aja, gue sendiri basicnya dulunya adalah seorang musisi, dan gue tahu banget 1 detik di dalam kehidupan musisi kalau bisa jadi duit deh. Ketimbang dia nyanyi-nyanyi bertiga di depan komplek atau apa, mendingan ngejreng nyanyi tapi dibayar, ya kan? Kalau enggak, ngapain ada yang jadi pengamen segala, ya kan gitu logikanya. Dan di saat itu geng ya, semua jerih payah itu ya memang bakal terbayar saat film Merah Putih One for All tayang di bioskop tanggal 14 Agustus. Yang mana menurut mereka tuh ya yang penting filmnya tayang dulu, nanti hasilnya baru bagi-bagi. Mungkin gitu kali ya maksud dari bapak-bapak ini gitu. Nah bahkan nih geng ya, menurut pengakuan Pak Endiarto sendiri ya, dia serta Perfiki sudah berencana untuk membuat film dengan tema kemerdekaan lain di tahun-tahun depan. Jadi ibaratnya tuh ya kayak beliau tuh nunjukin ke orang-orang yang terlibat, nggak usah khawatir, ya kedepannya bakal ada proyek yang manjang ya. Nah proyeknya itu memang belum bisa dijelaskan secara detail, tapi dipastikan ya akan memberikan tema yang sama. Hanya saja sepertinya bukan animasi lagi, tapi dalam format live action. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya perjalanan dari pembuatan film ini. Nah apakah di antara kalian ada yang menantikan filmnya? Coba tuliskan di kolom komentar. Gue yakin banget ya, niat dari para kreator film Merah Putih One for All ini sebenarnya baik geng, untuk menunjukkan rasa nasionalisme dengan membuat film animasi di dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun setelah trailernya dirilis, reaksi netizen justru nggak seperti yang diharapkan. Beda banget ketika trailer film Jumbo rilis, ya kan, yang membuat netizen jadi antusias untuk menonton filmnya. Ketika trailer Merah Putih One for All ini rilis, justru netizen mengeluarkan berbagai kata-kata kritikan dan bahkan kebun binatang semua dilimpahkan di sana. Ya ini semua terkait filmnya yang mana menimbulkan kontroversi ya. Kualitasnya tidak masuk akal menurut netizen. Apa aja nih kontroversinya nih? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kontroversi film ini. Jadi geng, setelah trailer dari film Merah Putih One for All ini rilis, alih-alih mendapatkan dukungan dari netizen karena memiliki tema yang bagus, tapi justru mendapatkan berbagai kritikan. Mereka menyebut kalau kualitas film animasinya itu jelek banget. Beneran secara terang-terangan dikatakan filmnya jelek oleh netizen. Nah meskipun penilaian ini sepertinya nggak sepenuhnya benar ya, karena filmnya itu kan belum tayang, baru trailer. Terlebih lagi yang netizen lihat itu kan cuma durasi pendek. Ya mereka menilai dari gambar yang ada di YouTube, kan belum tentu gambar di layar lebar bioskop bakal kayak gitu juga. Ya ini kita positive thinking aja kan. Namun saat ini ya kita semua memiliki standar dari sebuah film ya, yaitu dari trailernya aja ya, sebab trailer itu adalah gambaran dari keseluruhan film yang nantinya akan ditonton ya kan. Orang bisa menilai ya alur ceritanya to the point nggak, hooknya ada nggak ya kan, highlight dari filmnya itu menarik atau gambarnya oke atau enggak gitu kan. Nah itu orang-orang sudah mulai menilai dari situ. Nah mengutip dari media Mojok ya, trailer selalu menjadi ujung tombak bagi promosi sebuah karya film. Kalau menarik, filmnya rame. Kalau nggak menarik ya di antara dikritik atau justru nggak rame gitu. Tim produser itu bakal menggunakan trailer untuk memancing respon dari masyarakat perihal karya yang akan mereka jual atau mereka tampilkan. Ya kurang lebih sebagai bagian dari cek ombak dari pasar yang akan dijadikan target oleh mereka. Karena itulah wajar aja kalau netizen melakukan penilaian terhadap trailer sebuah film, termasuk dari trailer film Merah Putih One for All ini. Dan sebenarnya kalau kalian mau cari gimana review dari netizen terkait film ini, banyak banget di sosial media. Kalian bisa cari aja sendiri. Tapi gue bakal sebutin beberapa aja ya geng, yang mana ini sebagai gambaran ke kalian aja. Salah satunya disampaikan oleh sebuah akun di X, yaitu Habis Nonton Film, yang menyebutkan bahwa mereka speechless lihat trailer dari film Merah Putih One for All ini. Tweet tersebut juga disertai dengan 4 gambar yang diambil dari trailer tersebut. Nah selanjutnya ada lagi review dari akun X, yaitu Ergostama, yang mengkritik soal animasi filmnya yang kalah bagus dari animasi Cutscene Game PS1 yang mana itu sudah 27 tahun lalu. Gila banget. Bahkan ya, Ergostama ini juga ikut berkomentar perihal pernyataan dari kru film yang menyebutkan bahwa film Merah Putih One for All siap bersaing dengan Demon Slayer di bioskop. Buat yang belum tahu, Demon Slayer ini ya film anim dari Jepang yang akan tayang berdekatan dengan Merah Putih One for All. Akun tersebut memberikan komentar, si paling siap bersaing banget nggak tuh? Waduh, kalimatnya sarkas parah. Dan kemudian ada review dari Irwan Syahputra yang menyebutkan film Merah Putih One for All ini sebagai kartun tema nasionalisme yang disponsori oleh laundry setempat. Laundry anjir.
tempat cuci baju. Dan yang terakhir ya, ada tulisan dari akun X yaitu CYC_Sloaf yang menanyakan siapa yang membuat animasi merah putih setajam ini. Dia sudah mengganti kualitas videonya ke 4K tapi tetap nggak bisa lihat apa-apa. Bahkan dia membandingkan kualitas animasinya dengan film Jumbo yang katanya lebih tajam melebihi animasi Jumbo. Perbandingan ini konteksnya negatif ya, alias sarkas gitu. Itu baru segi animasinya, geng. Nah, kontroversinya nggak cuma itu aja. Netizen juga menyoroti perihal budget yang dikeluarkan untuk memproduksi film Merah Putih One for All ini. Di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Toto Sugriwo, ya, yang gua kutip dari media nih, geng ya. Budget atau anggaran produksi film ini mencapai angka 6,7 miliar rupiah dan pengerjaan untuk film ini hanya memakan waktu selama kurang lebih dari 1 bulan. 7 miliar 1 bulan, gila banget. Dan hal ini dirasa nggak masuk akal bagi netizen. Gimana bisa untuk mengerjakan sebuah film, terutama film animasi, pengerjaannya nggak sampai 1 bulan. Ini kan terkesan ngasal-ngasal gitu. Bahkan mengerjakan 1 bulan aja tuh masih dibilang nggak mungkin. Lagi-lagi, gue coba bandingkan dengan film Jumbo. Film Jumbo itu dikerjakan selama 5 tahun karena proses pengerjaannya melibatkan lebih dari 420 kreator Indonesia dari berbagai bidang seperti animator, penulis, hingga musisi. Nah, sementara film Merah Putih One for All ini kan sakral banget ya. Untuk sekelas film menyambut hari kemerdekaan negara gitu, Republik Indonesia, kok kayak kalau gue bilang ini merendahkan harkat dan martabat bangsa ntar terlalu lebay. Tapi ya kayak gitu, maksudnya sekelas untuk menyambut pengorbanan pahlawan kita, kok bikin film animasi proyek kilat gini. Kurang dari 1 bulan filmnya udah jadi. Tapi ya dari sinilah netizen jadi nggak heran kenapa bisa kualitas animasinya seburuk itu. Ya karena dikerjakan dengan tidak proper, asal jadi katanya, cepat tanpa perlu proses development yang panjang seperti animasi Jumbo. Terus masih berkaitan dengan pengerjaan kilat ini, geng. Netizen menduga bahwa karakter-karakter yang ada di film itu nggak mungkin dibuat secara original. Karena dari segi waktu itu nggak mungkin banget digambar dulu. Dan diduga kalau kreator dari film Merah Putih One for All ini menggunakan aset animasi stok dari platform seperti yang ada di Relution Content Store. Jadi dibeli gitu. Hal ini terlihat dari beberapa karakter yang disebut identik dengan karya desainer luar negeri seperti Jaden, karya dari Junaid Miran asal Pakistan, terus ada Tommy dari Chihuahua Studios, terus ada Ned dan Francis yang tersedia di Relution. Isu semakin panas lagi ketika beredar bahwa beberapa adegan di film tersebut menggunakan aset yang dibeli dari platform lain, yaitu Dust 3D, termasuk Street of Mumbai. Malu banget gua. Harga aset-aset itu disebut senilai $43,50 atau setara dengan Rp700.000 per item. Dan temuan ini membuat netizen jadi semakin geram karena film yang diklaim bernuansa nasionalis ini justru memakai aset impor murah, bukan dibuat original. Buat apa? Kan menyuarakan nasionalisme tapi malah kru filmnya justru beli dari kreator luar. Dan saking keselnya, netizen Indonesia banyak yang mengunjungi channel YouTube-nya si Junaid Miran dan memberikan komentar untuk mengungkap kekecewaan mereka terhadap film Merah Putih ini. 6,7 miliar rupiah beli aset cuma 700.000, dikemanain sisanya, boy? Ketika netizen Indonesia menuliskan komentar di YouTube-nya Junaid Miran, ini mungkin supaya ya dinotis perihal karakternya yang mirip dengan yang ada di film Merah Putih. Dan menurut informasi yang gue dapatkan dari media Detik, Junaid Miran menanggapi bahwa dia nggak menerima pembayaran secara langsung dari pihak pembuat film. Nah, bukannya ini sama aja seperti menggunakan karya orang lain tanpa izin nih? Gimana tuh menurut kalian? Gila. Ini untuk negara kita loh. Kan malu banget ya. Dan gak berhenti sampai di situ, geng. Netizen menduga bahwa pembuatan film ini adalah bentuk kerjasama antara Perfiki dengan pemerintah. Dugaan ini bukan tanpa alasan, sebab awal bulan lalu, tepatnya di tanggal 8 Juli 2025, Kementerian Ekonomi Kreatif membuat sebuah postingan di X di mana Wakil Menteri Ekraf yang bernama Irene Umar itu menerima audiensi dari Perfiki yang membahas mengenai potensi kolaborasi untuk mendukung film Merah Putih One for All sebagai bentuk dukungan langsung untuk subsektor film. Dari sinilah timbul dugaan netizen kalau pemerintahlah yang memberikan support untuk film ini agar bisa tayang nantinya, termasuk dengan memberikan suntikan dana. Netizen juga mempertanyakan apa yang membuat Kemenparekraf mendukung film tersebut padahal animasinya dinilai kurang layak. Bahkan ada yang terang-terangan menyebutkan proyek ini sebagai proyek money laundry. Nah, namun geng, setelah isu ini menyebar di sosial media, Bu Iren itu akhirnya buka suara. Berdasarkan postingan Instagram story-nya, Bu Iren ini menjawab keresahan masyarakat dengan menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik itu secara finansial ataupun fasilitas promosi. Bu Iren ini mengatakan ya bahwa pihaknya cuma menerima kunjungan dari tim produksi film Merah Putih
dan memberikan masukan ke tim terkait film tersebut. Bu Iren juga membuka ruang bertanya jika masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan film Merah Putih ini. Terus geng, ada yang viral lagi nih. Sebuah postingan di sosial media yang menyebutkan kalau ternyata budget untuk film Merah Putih One for All ini ternyata cuma 1 juta. Nah ini membingungkan banget ya. Jauh banget geng dari dugaan netizen yang katanya 6,7 miliar. Dan hal ini pertama kali diungkap oleh sebuah akun yang bernama Ederil Cross. Nah, informasi tersebut dia dapatkan dari grup temennya, di mana animator dari film Merah Putih menjawab beberapa pertanyaan mengenai film tersebut di sebuah grup. Berdasarkan jawaban dari si animator nih, ya, dia menyebutkan kalau budget untuk filmnya itu cuma 1 juta dan uangnya juga diberikan kepada dubber atau pengisi suara untuk makan di warteg. Dan animasinya juga dibuat oleh satu animator aja dan semuanya dikerjakan sendirian, geng. Lalu diketahui animatornya ini bernama Mas Bintang. Terus, nggak ada dana dari sponsor ataupun pemerintah. Kualitas dari animasinya juga nggak maksimal karena durasi pembuatannya cuma 3 bulan. Nah, mindset dari animatornya dalam membuat film ini adalah kualitas animasi nggak jadi syarat utama untuk berkarya di film, melainkan jalan ceritanya yang lebih penting. Yang jadi pertanyaan banyak orang nih, geng, kenapa film dengan animasi sejelek ini bisa masuk bioskop? Nah, itu dikarenakan mereka ada kenalan, geng. Aset-aset yang dipakai di dalam filmnya juga adalah aset yang sudah dibeli oleh animator dengan sedikit dimodifikasi. Pembeliannya pun juga jauh sebelum pembuatan filmnya. Nah, jadi ibaratnya kayak di reuse gitu aja, geng, asetnya, dan gak termasuk ke dalam pengeluaran untuk film. Cerita yang digunakan di dalam film itu mencari bendera yang hilang. Nah, ini terinspirasi dari kisah nyata si animator ketika dulu kakak pramukanya menyuruh dia untuk mencari bendera yang disembunyikan di dalam rangka menguji rasa nasionalisme. Menurut si animator, plot twist yang terlihat di trailer tidak menggambarkan keseluruhan filmnya. Tujuannya cuma untuk bikin orang bertanya-tanya dan penasaran dengan filmnya akan jadi seperti apa. Dan karena dibuat untuk memperingati hari kemerdekaan ke-80, makanya film tersebut harus banget dirilis di tahun ini. Nah, informasi yang diberikan oleh si animator yang bernama Bintang ini malah jadi tanda tanya juga ya, geng. Yang mana bagi netizen, ya, keterangannya itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si produser. Produsernya bilang dananya 6,7 miliar, sementara Bintang ini bilang dananya cuma 1 juta. Itu juga untuk dikasih ke pengisi suara katanya untuk makan warteg. Kira-kira menurut kalian bener kayak gitu atau enggak, geng? Terus selanjutnya permasalahan lain terkait suara dari pengisi suara yang gak sesuai dengan karakter di gambar. Seperti dialog dari seorang karakter yang kelihatannya berasal dari wilayah timur Indonesia. Dia bilang, "Beta buka gudang," tapi logatnya medok kayak orang Jawa gitu, geng. Kan penggambarannya jadi gak sesuai. Mana pas dibuka gudangnya, ternyata gudang menyimpan senjata. Bendera! Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh. Ya kayak nggak masuk akal aja tiba-tiba tempat yang berisikan senjata api bisa dimasuki oleh anak-anak. Dan masih seputar pengisi suara atau dubbernya, kita bisa lihat sendiri dari video ini, geng. Para pengisi suara tidak take vokal di studio, gak kayak film Jumbo yang melakukan take vokal dengan proper. Lah para pengisi suara film Merah Putih malah take vokal di kamar. Kita juga gak pernah tahu apakah para pengisi suara ini memang dubber profesional yang sudah punya pengalaman sebelumnya atau enggak. Tapi dari sini netizen menilai kalau filmnya sangat tidak proper. Masa iya mempersembahkan film untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dan mengangkat tema nasionalisme, tapi effort untuk produksinya seminim ini. Dan hal ini membuat ekspektasi netizen jadi menurun atau bahkan anjlok. Sebelumnya ada film Jumbo yang sukses mendapatkan pujian dari netizen secara nggak langsung. Hal itu membuat ekspektasi netizen jadi semakin meningkat terhadap film animasi Indonesia. Nah, namun semuanya terpatahkan ketika melihat film Merah Putih ini. Ya tapi nggak cuma Jumbo aja, geng. Sebenarnya Indonesia tuh punya film animasi yang nggak kalah membanggakan dari Jumbo, yaitu sebuah film animasi pendek yang dibuat oleh Lakon Studio tahun 2011. Bahkan film tersebut menceritakan tentang Jakarta diserang oleh makhluk luar angkasa loh. Nah, makhluk itu mengubah berbagai barang elektronik dan kendaraan menjadi robot. Dan saat itu, geng, animasi ini mendapatkan banyak pujian dari netizen karena di tahun segitu ya, 2011, animasinya sudah setara dengan animasi dari Disney. Tahun 2011 aja bisa bikin animasi kayak gitu. Masa yang semakin maju teknologinya di tahun ini, animasi di film Merah Putih sejelek itu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi netizen. Dan banyaknya tanggapan negatif dari film Merah Putih ini ya, akhirnya ya membuat spekulasi liar di tengah masyarakat. Dan ya, bagaimana nih kira-kira tanggapan dari pihak filmnya sendiri? Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu respon dari pihak pembuat film Merah Putih One for All. Jadi, geng, setelah huru-hara yang terjadi terkait review dari netizen perihal film Merah Putih One for All, pihak dari kru film itu buka suara, geng, terkait kemiripan karakter yang ada di film dengan karya atau aset murah ya, yang mana Pak Toto Sugriwo selaku produser tidak menjawab soal teknis atau tudingan penggunaan aset yang murah ini. Beliau hanya memberikan komentar singkat melalui Instagramnya dengan menulis, "Senyumin aja." Ya Allah. Ya, senyumin aja, Pak. Ntar juga kelar ya masalahnya ya.
Ya di negara kita emang gitu ya kan. Kalau ada yang kritik-kritik, kalau ada yang marah-marah, senyumin aja. Nanti akan hilang berganti dengan masalah yang selanjutnya. Atau kalau enggak ya klarifikasi, ya kan? Dan bahkan gak cuma itu aja kalimat dari beliau. Beliau tuh ngomong gini, senyumin aja. Komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral kan? Set. Mungkin di sini ya, Pak Toto ini menyebut kalau orang-orang yang berkomentar terkait filmnya itu secara nggak langsung memanfaatkan traffic dari film tersebut untuk membuat postingan mereka jadi viral. Berarti gue juga kena nih ya. Gue bikin konten ini berarti berkat film Merah Putih nih. Kalian yang view konten gue hari ini nih, berarti gue mengambil traffic dari Merah Putih nih. Bisa ya ada orang mikir begitu ya. Tapi ya udahlah, terserah beliau. Kemudian ya Pak Endiarto selaku sutradara sekaligus eksekutif produser itu menanggapi terkait karakter di film tersebut yang mirip dengan aset dari Revolution Content Store. Dia menyebutkan bahwa memang ada kemiripan tapi itu sah-sah aja katanya. Menurut penjelasannya, kru di bidang IT serta animatornya bekerja dengan keras untuk membuat karakter tersebut. Misalnya mirip ya, mereka nggak bermaksud untuk terlihat mirip. Ya mungkin terinspirasi kali, nyari-nyari referensi. Oh ini aja nih mukanya nih, yang dari Jawa ini mukanya, dari Papua atau dari Timur ini aja mukanya, mungkin gitu kali, geng. Tetap bikin sendiri. Nah, cuma di geng ya, beliau ini nggak menjawab apakah desain di dalam filmnya mengambil dari platform animasi luar negeri atau ngebeli atau justru bikin sendiri. Menurut beliau, film animasi ini memiliki kebebasan style dan interpretasi desain yang diformulasikan untuk bentuk visual. Nah, tim animator itu menyiapkan setting tempat yang mirip dengan alam Indonesia dan pedesaan, menurut pengakuan beliau. Dan selain itu ya, terkait dengan proses produksi yang sangat cepat, nah Pak Endiarto ini juga angkat bicara. Dia menjelaskan dan dia memastikan bahwa rumor tersebut tidak benar. Tim produksi, kabarnya, dalam beberapa minggu terakhir memang masih fokus dengan pengerjaan film Merah Putih, namun itu semua sudah memasuki tahap post-produksi di bulan Juni. Sementara ide-ide dan materi yang digunakan untuk membuat film sudah dilakukan sejak setahun sebelumnya. Nah beda nih pengakuannya, berarti persiapan film ini nggak sebulan, udah setahun lebih. Di akhir Mei, mereka itu mulai melakukan post-produksinya yang terdiri dari finishing, color grading, penyelarasan suara, dan lain-lain. Jujur aja nih, ketika dibilang color grading, gue agak bingung aja geng. Kalau memang ada color grading ya kenapa kualitas gambarnya kayak gitu kan. Terus beliau juga bilang permasalahan budget 6,7 miliar yang diisukan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Pak Toto ini memberikan klarifikasi lewat akun pribadinya di X. Di dalam pernyataannya tersebut tertulis bahwa itu adalah tuduhan yang tidak benar dan merupakan fitnah yang keji katanya. Pihak film tidak pernah menerima sepeser pun uang dari pemerintah, apalagi melakukan tindakan korupsi atau memanfaatkan uang haram sebagaimana yang diisukan. Dan isu ini gak cuma menyerang pribadinya beliau, namun juga berdampak serius kepada keluarganya, seperti istri dan anak-anaknya yang saat ini mengalami tekanan mental dan rasa tertekan akibat hujatan yang beredar di sosial media. Waduh, kasihan banget ya. Gara-gara karyanya yang sebenarnya niatnya baik, tapi justru ya mengundang kontroversi jadi kemana-mana gitu. Dan sehubungan dengan itu, pihak film itu memohon kepada masyarakat dan netizen untuk tidak ikut-ikutan menyebar informasi yang gak benar, serta menghentikan segala bentuk hujatan, fitnah, dan serangan tanpa dasar. Pihak pemerintah melalui Bu Iren selaku Wamen Ekraf ya, juga sudah memberikan klarifikasi resmi bahwa pada saat menerima audiensi, beliau hanya memberikan sejumlah masukan terkait cerita, karakter, visual, trailer, serta aspek kreatif lain seperti yang beliau lakukan kepada setiap pihak yang beraudiensi. Beliau tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi kepada film ini. Ya begitulah kira-kira geng, isi dari klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Toto, Sugriwo, dan juga ya pihak kementerian. Di sisi lain ya, produser eksekutif yang bernama Sony Puji Sasono itu mengajak agar orang-orang yang menonton film ini lebih baik nonton dulu. Jangan cuma lihat trailernya, baru bisa memberikan komentar. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, geng. Nah, tapi tetap aja ya, geng, kalau misalkan ternyata dari hasilnya kurang memuaskan atau ya maaf ya dengan kata kasar jelek, sangat disayangkan lah. Mau itu filmnya gratis kek, mau itu filmnya bayar 6 miliar kek, tapi sayang aja karena momennya itu loh. Momen kemerdekaan masa dibuat dengan tidak proper. Nah, itu yang disayangkan. Kalau memang harus mengeluarkan uang 6 miliar, bahkan 1 triliun pun, kayaknya masyarakat masih ikhlas lah kalau filmnya emang sebagus itu. Contoh kayak Jumbo gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan untuk momen kemerdekaan aja dibuat asal-asalan, kayak sayang banget gitu kurang lebih.
Nah itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai kontroversi dari film animasi Merah Putih One for All yang digadang-gadang akan menjadi film yang membangkitkan nasionalisme di perayaan kemerdekaan Indonesia. Gimana geng? Menurut kalian setelah menonton video ini, apakah kalian tertarik untuk menonton film ini di bioskop atau enggak? Coba tuliskan komentar di bawah.